Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasani Cantika Dewi dengan NIM 20810013. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu dengan judul Keefektifan Penggunaan Model Kooperatif Tipe to stray dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Nah, ini abstrak yang saya buat, yaitu penelitian ini dilandasi oleh keinginan tahuan peneliti terhadap penggunaan model kooperatif tipe to stray dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Nah, dari latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah yaitu apakah model kooperatif tipe to stray ini efektif digunakan dalam pembelajaran atau enggak. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan menggunakan desain one group pretest post-test. Data penelitian berupa data kuantitatif yang dianalisis melalui teknik analisis statistik. Kelas 10 MIPA 5 dengan jumlah siswa sebanyak 25 dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tes awal dan tes akhir mengalami peningkatan dengan rata-rata tes awal yaitu 56,36 dan rata-rata tes akhir 67,6. Maka dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe to stray efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks negosiasi. Nah, ini pendahuluan 4 keterampilan yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia yaitu antara lain menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di dalam keterampilan menulis ini, siswa dituntut untuk menguasai kosakata, pengetahuan, dan pengalaman agar mampu menyampaikan gagasan penulis dengan baik kepada pembaca. Di sini ada pendapat Bu Ikeningsih yang mengungkapkan bahwa menulis merupakan kegiatan berpikir yang berhubungan dengan bernalar. Nah, menulis ini merupakan proses berpikir untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam pikiran, kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, keterampilan menulis ini juga membutuhkan perhatian yang khusus karena menulis merupakan kegiatan yang cukup rumit dan produktif. Apalagi pengembangan kurikulum 2013 ini banyaknya menggunakan materi yang bersifat teks ya, atau berbasis teks gitu. Nah, materi yang digunakan yaitu teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama tanpa adanya yang dirugikan. Hal ini juga didukung oleh pendapatnya Kosasih yang menyatakan bahwa teks negosiasi berisi interaksi antar kedua pihak yang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang mempunyai keinginan yang berbeda. Di sini siswa banyak mengalami kendala dalam menulis, diantaranya sulit menuangkan ide dalam sebuah tulisan, penguasaan kosakata masih kurang sehingga dalam tulisannya hanya memakai kata-kata yang diulang, jadi kata-katanya itu saja gitu, seperti itu. Nah, di sini ada pendapat Abidin yang mengemukakan 3 faktor penyebab rendahnya kemampuan menulis. Yang pertama, rendahnya peran guru dalam membina siswa untuk terampil menulis. Yang kedua, kurangnya sentuhan guru dalam memberikan berbagai strategi yang tepat. Yang ketiga, penggunaan pendekatan menulis yang kurang tepat. Nah, dari sini saya akan mencoba untuk menggunakan model atau strategi penggunaan model agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ini dengan menggunakan model kooperatif tipe to stray. Nah, selain itu penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Hasna dan Jupri yang mengungkapkan bahwa proses pembelajaran menulis teks negosiasi melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan dalam aktivitas siswanya. Hasil yang ditemukan pada siklus 1 hanya 16 atau 4
atau 44% siswa mencapai ketuntasan belajar. Sementara pada siklus 2 menunjukkan peningkatan siswa yang mencapai ketuntasan belajar menjadi 35 atau 97% dari 36 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendesak negosiasi pada siklus 2 telah memenuhi standar ketuntasan belajar klasikal yang minimal 80% siswa memperoleh ketuntasan dengan nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berlaku di kelasnya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Sunarsi dan kawan-kawan. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar menulis teks negosiasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singkawang. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Aprilia menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to-stay ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai keterampilan menulis teks negosiasi di SMA Negeri 12 Padang sesudah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe to-stay ini berbantuan media audio visual berada pada kualifikasi yang baik dengan rata-rata sebesar 79,01. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode eksperimen. Desain yang digunakannya yaitu one group, pretest, dan post-test. Langkah pertama dalam desain metode ini yaitu dengan memberikan tes awal kepada siswa, kemudian diberi perlakuan kepada siswa mengenai teks negosiasi dengan menggunakan model kooperatif tipe to stay. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukannya tes akhir kepada semua siswa. Nah, ini hasil dan pembahasan dari artikel yang saya buat. Aspek-aspek menulis yang saya nilai yaitu isi, struktur teks, kebahasaannya, dan PEB-nya. Ini tabel hasil tes awal dan tes akhir dari menulis teks negosiasi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, nilai terendah pada tes awal yaitu 14 dan nilai tertinggi tes awal yaitu 74. Kemudian setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model kooperatif tipe to stay ini, diketahui bahwa nilai terendah tes akhir yaitu 27 dan nilai tertinggi tes akhir yaitu 84. Dari kedua data tersebut, yaitu tes awal dan tes akhir, mengalami perubahan dengan selisih 11,24. Nah, kemudian data tersebut dianalisis melalui uji statistik, yaitu menggunakan SPSS. Data yang digunakan ini ada datanya ada yang tidak normal, sehingga pengujian dilanjutkan kepada uji Wilcoxon karena ada salah satu data tidak berdistribusi normal gitu. Nah, uji Wilcoxon merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan, tetapi data berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji Wilcoxon itu diperoleh asymptotic yaitu sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat perbedaan antara hasil tes awal dan tes akhir. Nah, ini merupakan tabel peningkatan hasil tes awal dan tes akhir yang bisa kita lihat. Yang berwarna biru ini merupakan tes awal dan yang berwarna orange ini merupakan data tes akhir. Nah, di sini terlihat adanya peningkatan walaupun ada satu yang nilai tes awal dan tes akhirnya itu sama, tapi tidak mengurangi
di tes akhir. Jadi hanya sama saja nilainya untuk nilai tes akhir dan untuk nilai tes awal dan tes akhir. Nah, penggunaan metode atau model menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Penggunaan model atau metode ini juga akan menentukan apakah model tersebut efektif atau tidak dalam pembelajaran. Siswa sangat aktif ketika pembelajaran berlangsung dan minat siswa juga menjadi meningkat. Hal ini juga sejalan menurut Soimin mengenai kelebihan dari model kooperatif tipe to stay ini. Menurut Soimin yaitu kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna, lebih berorientasi pada keaktifan, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar, dan dapat diterapkan di semua kalangan. Nah, ini kesimpulan dari artikel yang saya buat. Berdasarkan hasil data yang didapat, pada pembelajaran model teknik negosiasi menggunakan model kooperatif tipe to stay ini terlihat adanya perbedaan antara nilai tes awal dan tes akhir. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari rata-rata perolehan nilai tes awal sebesar 56,36 dan rata-rata tes akhir 67,6. Berdasarkan pengujian statistika uji normalitas diperoleh nilai signifikansi tes awal sebesar 0,075 lebih besar daripada 0,05 dan nilai signifikansi tes akhir sebesar 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dilihat bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal karena data akhir lebih kecil daripada 0,05. Karena salah satu tidak normal, kemudian dicek dilanjutkan uji Wilkerson. Nah, hasilnya yaitu diperoleh asimpe sigtu-tailored 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat perbedaan antara hasil tes awal dan tes akhir dari penggunaan model kooperatif tipe to stay ini. Nah, model kooperatif tipe to stay efektif digunakan dalam pembelajaran teks negosiasi. Hal ini tersebut dapat dibuktikan dengan nilai tertinggi tes awal yaitu sebesar 74 dan nilai terbaik tes akhir yaitu nilainya 84. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai artikel yang saya buat. Mohon masukannya, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.